Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Tim gabungan melakukan simulasi pengamanan Bandara Umbele Morowali dari teroris. Puluhan tukik dilepas liarkan di Pantai Kura-Kura, Kabupaten Donggala. Seorang balita penderita hidrosefalus di Kota Palu, kondisinya memprihatinkan. Hati mulia dan sikap tulus ditunjukkan oleh pasangan Abu Jairi dan Suniati, warga Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang telaten mengurus anak balita penderita hidrosefalus. Padahal, balita yang bernama Gifari yang kini berusia 1 tahun 11 bulan ini bukanlah anak kandungnya. Awalnya, Abu Jairi dan Suniati berniat menolongnya. Bayi malang ini terlahir tidak normal dan menderita penyakit yang biasa disebut orang berkepala besar. Balita dengan nama panggilan Fahri ini terlahir di Banggai Kepulauan. Saat berusia 2 bulan, penyakitnya semakin parah dan butuh pengobatan. Namun lantaran orang tua kandung tak mampu membiayainya, serta fasilitas kesehatan yang belum mampu menanganinya, Abu Jairi dan Suniati kemudian membawanya ke Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk menyelamatkan nyawanya dengan menjalankan operasi. Hidrosefalus kepalanya besar, ya kan? Karena orang tuanya tidak mampu dan di sana tidak ada dokter atau rumah sakitnya menangani, dia telepon sama saya. Dia telepon, Pak, ini bagaimana, ini kasihan kalau nggak diselamatkan nyawanya. Ya saya selamatkanlah di sini untuk menyelamatkan nyawanya. Dan karena di dalam tubuh manusia ini kan ada Nur Muhammad, Nur Ilahi, dan Nur Insani yang perlu kita selamatkan. Jadi insya Allah kalau kita menyelamatkan nyawa, kita akan diselamatkan nanti di akhirat sana. Iya kan masih ngurus itunya juga. BPJS-nya, karena BPJS itu kan masuk di kakaknya anak saya ini, jadi kan anak kedua, kalau nggak bisa dapat BPJS. Operasi pun sudah dilakukan selama 3 kali secara berkala dan berharap Fahri bisa sembuh dan menjadi anak-anak normal pada umumnya. Kunjungan pun dilakukan oleh pemerintah Kota Palu untuk mendata dan merencanakan bantuan perbaikan gizi kepada Fahri. Tapi sudah dilakukan tindakan di Rumah Sakit Undata, tetapi kami menindaklanjuti untuk gizinya. Jadi tindak lanjut kita adalah bagaimana anak ini yang pertama tidak lagi terjadi hidrosefalus, kemudian yang kedua kita perbaiki gizinya supaya anak ini juga bisa menjadi anak yang normal, insya Allah. Ya. Akan memantau lewat teman-teman tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, baik bagaimana tindak lanjutnya untuk dilakukan rujukan, karena ada rujukan BPJS ya, kalau 3 bulan harus diperbaharui, sehingga itu akan kami mempermudah supaya tidak perlu dipersulit. Kemudian juga di Rumah Sakit Undata itu kita akan atur supaya ketika anaknya datang itu lebih dikhususkan supaya tidak terlalu lama menunggu. Ya. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan Kota Palu akan melakukan tindak lanjut melalui intervensi perbaikan gizi. Hal itu dilakukan agar penyakit hidrosefalus yang dideritanya bisa sembuh, termasuk pula rujukan pengobatan ke rumah sakit baik Anutapura dan Undata Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Penyaluran bantuan zakat kembali dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu. Bantuan zakat kali ini menyasar petugas pekerja harian lepas Dinas Pemadam Kebakaran dan sopir armada pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Sebanyak 343 orang tercatat sebagai penerima manfaat. Bantuan zakat mal dari Basnas yang disalurkan berupa uang tunai senilai Rp500.000 serta beras 10 kg per jiwa. Bantuan diserahkan langsung di halaman kantor Wali Kota Palu Senin pagi.
Adapun total bantuan zakat yang disalurkan berjumlah Rp216.090.000. Bantuan itu merupakan zakat mal dan infak yang dikumpulkan Basnas Kota Palu dari para pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Palu. Jadi begini, pegawai negeri ini dari 5.300 sekian yang muslimnya, ini ada dua. Bagi gaji mereka yang sudah mencapai 6.375.000, itu dikali 2,5%, maka mereka membayar zakat malnya itu 199.375. Bagi mereka tidak mencukupi standar gajinya 6 juta sekian itu, bagi mereka golongan 4, mereka dihimbau untuk berinfak Rp75.000 per bulan. Yang golongan 3 50.000, yang golongan 2 25.000. Ya gitu. Ya itulah yang kami kumpul sekarang ini. Walaupun sebetulnya ini yang paling banyak infak. Infak itu 76%, 24% itu zakat mal. Para penerima manfaat mengaku bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Apalagi menghadapi banyaknya kebutuhan pokok di akhir tahun. Program penyaluran zakat ini sudah dilakukan secara bergilir, utamanya di setiap kecamatan yang ada di Kota Palu. Kami dari penerima manfaat Basnas ini sangat berterima kasih sekali. Syukur alhamdulillah bisa membantu kita para sopir armada sampah ini sehingga meringankan beban kami di akhir tahun ini. Mudah-mudahan Basnas tetap berjalan lancar, diberi kesehatan semua pengurusnya. Alhamdulillah saya ucapkan Pak, terima kasih banyak atas bantuan ini. Target bantuan zakat ini menyasar mulai kaum duafa, fakir miskin, anak yatim, lanjut usia, pelaku usaha, janda miskin, dan masyarakat lain yang membutuhkan. Penyaluran akan dilakukan kembali di awal tahun 2025 menyasar kecamatan lain yang ada di Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Berbagai kegiatan dilakukan menjelang pergantian tahun. Salah satunya adalah aksi bersih-bersih rumah ibadah. Seperti yang dilakukan di sejumlah rumah ibadah di Kota Palu, salah satunya adalah Pura Agung Wanakerta Jakatnata di Jalan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Puluhan warga pemeluk lintas agama melakukan aksi bersih-bersih lingkungan dan halaman pura sejak pagi. Mereka menyapu dan mengumpulkan sampah-sampah dari dedaunan kering, mulai dari pintu masuk pura hingga bagian dalamnya. Para pemeluk agama Hindu juga turut antusias bersama-sama dalam aksi kerja bakti kali ini. Momen ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar umat beragama. Ya tentunya kegiatan ini kami maknai sebagai wujud kebersamaan kami bersama umat beragama dalam tugas kami untuk melayani umat-umat beragama, khususnya dalam melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Ya, mari tentunya kalau pesan-pesan yang kami ingin sampaikan, ya mari kita jaga kerukunan, toleransi, serta kebersamaan di antara kita, karena tanpa kebersamaan, tanpa persatuan dari umat beragama, tidak mungkin pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan bakti sosial yang diinisiasi Kementerian Agama Kota Palu ini merupakan agenda memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79. Pura terbesar umat Hindu di Sulawesi Tengah itu menjadi target rumah ibadah kelima selain 4 rumah ibadah lainnya yang menjadi target bakti sosial. Dari pengurus Pura Agung Wanakerta Jakatnata, dengan adanya program dari Kementerian Agama dari Kota Palu ini, kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya program seperti ini. Merupakan suatu program yang sangat baik, yang luar biasa, yang perlu kita dukung, yang perlu kita lestarikan ini, karena kegiatan ini tentu akan bisa meningkatkan toleransi antar umat beragama dan juga bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap berbagai macam umat beragama yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ini. Ini sangat bagus, program yang perlu kita dukung, perlu kita lestarikan, dan
mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik sehingga betul-betul selanjutnya bisa membawa kedamaian di seluruh permukaan bumi ini. Sehari sebelumnya, aksi bakti sosial bersih rumah ibadah juga dilakukan di Gereja Katolik Santa Maria, Kota Palu. Halaman gereja dibersihkan secara gotong royong antar warga, pegawai Kementerian Agama Kota Palu, dan pemeluk lintas agama. Kerja bakti yang mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas ini telah dilaksanakan sejak pertengahan Desember 2024. Diharapkan ini menjadi wujud dan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya solidaritas, kebersamaan, dan toleransi antar umat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabir.